Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu ya di mata pelajaran matematika kelas 8 SMP. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, sebelumnya kita review dulu pembelajaran minggu kemarin. Kita minggu kemarin belajar tentang apa? Ya, betul, tentang pola bilangan. Nah, ada yang masih ingat pola bilangan itu apa? Nah, pastinya masih ingat ya. Nah, pola bilangan itu adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Seperti itu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, ini Ibu punya sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa sih? Iya, betul. Ini gambar seorang pegawai atau seorang karyawan yang sedang memegang uang. Nah, ini uangnya bertebaran ya, banyak sekali. Dan ekspresinya itu bahagia. Kira-kira kenapa sih? Iya, mungkin Mbak pegawai ini sedang menerima gaji ya, gaji bulanan seperti ini. Nah, pasti bahagia dong mendapat gaji. Nah, dari gambar ini, misal nih Ibu punya suatu masalah. Misal nih, Mbak pegawai ini menerima gaji pada tahun pertama sebesar 3 juta. Nah, jadi pada tahun pertama itu, pegawai ini mendapatkan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Jadi selama tahun pertama itu gajinya 3 juta terus seperti itu. Dan pada tahun kedua itu gajinya naik sebesar 500 ribu rupiah. Nah, jadi setiap tahun itu gaji Mbak pegawai ini selalu naik 500 ribu rupiah. Nah, kira-kira pada tahun kedua pegawai ini gajinya berapa sih? Ya, betul, gajinya sebesar 3.500.000 rupiah karena gaji pada tahun pertama ditambah dengan besarnya kenaikan gaji sebesar 500.000, jadinya 3.500.000 rupiah. Mungkin untuk menghitung besar gaji pegawai ini pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima itu masih mudah ya. Namun, bagaimana jika kita ingin tahu Mbaknya ini menerima gaji pada tahun ke-20, ke-30, ke-40. Nah, itu bisa menggunakan cara seperti tadi yang manual, tinggal menjumlahkan tadi, namun itu tidak efektif karena akan lama. Jadi, kita dengan mengetahui pola dari gaji-gaji tadi, kita akan lebih efektif mengetahui besar gaji yang didapatkan Mbak pegawai ini ya. Jadi, untuk mempelajari lebih lanjut, yuk simak video ini dengan seksama ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ada KD 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmetika. 3.1.2 menentukan suku ke N barisan aritmetika. 3.1.3 menentukan jumlah N suku pertama deret aritmetika. Dan 4.1.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan dan deret aritmetika. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Ini ada 3.1.1 melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret aritmetika dengan tepat. 3.1.2 melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan suku ke N barisan aritmetika dengan tepat. 3.1.3 melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan jumlah N suku pertama deret aritmetika dengan tepat. 4.1.1 setelah mengerjakan lembar kerja peserta didik, LKPD,
peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan dan deret aritmatika dengan benar. Nah, ini ya tujuan pembelajarannya. Ini Ibu punya kalimat motivasi dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi jangan malas-malas belajar ya, karena ya, sekarang kita lanjut ke ini. Kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ini ya, barisan aritmatika dan deret aritmatika. Sekarang kita ke barisan aritmatika terlebih dahulu. Nah, ini Ibu punya gambar. Ini kira-kira gambar apa? Iya, ini kemungkinan seorang ibu yang sedang memberikan uang saku pada anaknya ya. Nah, ini pegang uang. Nah, seperti itu. Nah, kalian pasti pernah dong dapat uang saku, uang jajan dari ibu. Setiap kamu berangkat ke sekolah, pasti ibumu sudah menyiapkan uang saku untuk kamu. Coba ingat-ingat deh, jumlah uang saku yang diberikan ibumu pada waktu kamu kelas 1 SD sampai kelas 8 SMP ini. Pasti tiap tahunnya uang saku bertambah kan? Pastinya dong, karena kebutuhan kamu di sekolah pun juga bertambah. Nah, jika dilihat-lihat dari bertambahnya uang saku setiap tahunnya, ternyata ini disangkutkan ke materi barisan aritmatika. Ini ya, barisan aritmatika. Kok bisa sih? Makanya kita belajar lagi ya. Nah, kita lanjut. Nah, dari gambar tadi nih ya, uang saku. Nih, misalnya jumlah uang saku kamu kelas 1 SD misal ya, ada 5.000. Lalu uang sakumu ketika kelas 2 SD bertambah menjadi 7.000. 5.000 jadi 7.000, berarti bertambah 2.000 ya. Kemudian uang sakumu ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 9.000. 7.000 ke 9.000, bertambah 2.000 lagi, dan begitu seterusnya. Nah, jika diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahunnya yaitu 2.000, iya kan? Ini 5.000 ke 7.000, ini bertambah 2.000. 7.000 ke 9.000, ini juga bertambah 2.000. Nah, urutannya adalah 5.000, 7.000, ini ya, 9.000, ini. Nah, seperti itu. Nah, 5.000 ke 7.000 ditambah 2.000, 7.000 ke 9.000 juga ditambah 2.000. Nah, urutan jumlah uang saku kamu yang selalu naik dengan konstan. Konstan itu tetap ya. Nah, ini kan naiknya tetap 2.000, 2.000, sehingga memiliki pola pertambahan yang tetap. Inilah yang merupakan gambaran konsep barisan aritmatika ini ya. Nah, jika ini polanya itu tetap 2.000, 2.000, ini nanti juga 2.000. Nah, ini merupakan konsep barisan aritmatika. Nah, dari masalah uang saku tadi, kita bisa mendefinisikan barisan aritmatika itu apa. Nah, ini ya, barisan aritmatika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Tadi memiliki pola yang tetap ya, bertambah 2.000 terus seperti itu. Nah, ini. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Misal, ini ibu punya U1, U2, ini juga U1, U2. Nah, ini misal yang sini itu dengan operasi penjumlahan. Di sini operasi pengurangan. Jadi, misal penjumlahan nanti ini lanjut ke U3, nanti juga penjumlahan. Ini lanjut ke U3, ini pengurangan karena ini awalnya pengurangan. Seperti itu ya. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih itu ini ya, yang ini. Selisih itu sama dengan beda, ini ya. Nah, disimbolkan dengan B. Nah, kita sepakati saja kalau beda itu B ya, seperti itu. Nah, ini misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 3. Suku pertama disimbolkan dengan U1, ini ya, ini U1. U1 atau A, jadi U1 sama dengan A sama dengan 3.
Nah, lalu untuk suku kedua itu U2 yaitu 6. Jadi U2 sama dengan 6. Suku ketiga U3 yaitu 9 dan seterusnya ya. Nah, berarti barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Kenapa 3? Karena 3 ini ya U1, 3 ke 6 itu bertambah berapa? Iya, bertambah 3. 6 ke 9 itu bertambah berapa? Iya, bertambah 3. Kan itu tambah 3, tambah 3, seterusnya kan? Berarti bedanya 3, seperti itu. Nah, ini urutannya 3, 6, 9, dan seterusnya. Setiap suku memiliki selisih atau beda yaitu 3. Nah, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang ini tadi bisa dikerjakan secara manual seperti ini. Namun ada rumusnya yaitu seperti ini. Nah ini ya rumus dari barisan aritmatika. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika itu UN. Suku ke N itu simbolnya UN. Nah ini sama dengan U1 ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B. Atau U1 kan sama dengan A ya, jadi U1 bisa diganti dengan A, ini ya, tinggal ganti A saja. UN sama dengan A plus N-1 B, seperti ini. Untuk rumus mencari beda barisan aritmatika, beda kan tadi dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga, dan seterusnya. Jadi rumus mencari beda barisan aritmatika adalah B sama dengan UN dikurangi UN-1. Nah, misal nih U2 dikurangi U2-1. 2-1 kan 1 ya, jadi U2 dikurangi U1. Keterangan UN sama dengan suku ke N. U1 sama dengan A sama dengan suku ke 1 atau pertama. UN-1 sama dengan suku ke N-1 dan B adalah beda. Nah, ini ya dicatat, dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Ini contohnya masih mudah ya. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Tentukan berapa suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kita pahami dulu pertanyaannya. Ini kan barisan aritmatika, ya oke ya. Nah, ini pertanyaannya, berapa suku ke-20? Nah, suku ke-20 berarti apa? Ya, betul, UN, N-nya 20. Jadi yang ditanyakan U20. Diketahui dulu U1, U1-nya ini ya, atau A ini sama dengan 5, beda sama dengan U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, bisa saja. Nah, ini U2-nya 8, U1-nya 5. Jadi 8 kurangi 5 sama dengan 3. Untuk N-nya tadi ini ya yang ditanyakan ada 20. Nah, yang ditanya U20, suku ke-20. Jawab. Kita pakai rumus UN ya. UN sama dengan A plus N-1B. Nah, ini N-nya berubah jadi 20, A-nya itu 5, N itu 20, bedanya 3. Jadi ini ya, ini kita hitung U20 sama dengan 5, yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. Ini 19 ya, dikali 3. Jadinya U20 sama dengan 5 plus 57. Jadi U20 sama dengan 62. Jadi kesimpulannya, suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut adalah 62. Nah, seperti ini ya, 62. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contohnya lebih kontekstual lagi, lebih ke dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bacakan ya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 10 baris kursi. Baris kedua terdapat 14 baris kursi. Baris ketiga terdapat 18 baris kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Tentukan banyak kursi yang berada pada barisan paling akhir. Nah, kira-kira ini merupakan penerapan dari apa sih?
Ya, betul. Ini penerapan dari barisan aritmatika. Kenapa kok bisa barisan aritmatika? Karena ini memiliki pola yang tetap. Nah, kita amati ya. Nah, pada baris pertama 10, baris kedua 14, 10 ke 14 ditambah berapa? Ya, ditambah 4. Nah, ini dari 14 ke 18 ditambah berapa? Iya, ditambah 4 juga. Jadi memiliki pola yang tetap. Sehingga kita bisa memecahkan masalah ini dengan konsep barisan aritmatika. Nah, ini ya penyelesaian. Diketahui U1 tadi ini ya, baris pertama ada 10. U1 sama dengan A sama dengan 10. U2 ini ya, baris kedua ada 14. U3 ada 18. Dan bedanya tinggal dikurangi, U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Nah, ini hasilnya 4 ya. Dan ini dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi. Kira-kira ini apa? Ya, itu adalah N. N-nya itu 10. Yang ditanyakan banyak kursi yang berada pada barisan paling akhir. Berarti ini UN. Berarti N-nya kan 10, jadi U10. Ya, betul ya. Kita jawab. Nah, kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. N-nya berubah jadi 10, U10 sama dengan A, ini ya 10, A-nya N 10 dikurangi 1, bedanya 4. Nah, ini ya, U10 sama dengan 10 ditambah dalam kurung kita operasikan dulu, dapat 9 dikali 4. U10 sama dengan 10 ditambah 36, U10 sama dengan 46. Jadi banyak kursi pada baris terakhir adalah 46 kursi. Karena kan ini ada 10 baris, jadi baris terakhir itu U10. Sampai di sini paham ya? Kalau belum paham nanti tinggal dicatat dulu pertanyaannya apa, bisa didiskusikan pada pertemuan berikutnya atau bisa japri aja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu apa sih? Tadi kan barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu simbolnya SN. Kalau barisan tadi kan UN, kalau deret SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja sampai ke suku yang diperintahkan. Jadi kan kalau barisan tadi seperti koma-koma ya, U1, U2, U3 dan seterusnya. Kalau deret ini kita jumlahkan, jadinya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Seperti itu. Misal nih, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Tadi dibahas apa? Nah, ini ya tadi ya. Ada 3, 6, 9, 12, 15. Ini itu barisan. Karena apa? Ini koma-koma ya. Nah, kalau deret bagaimana? Nah, ini ya. Ini deret, jumlah. Kata kuncinya deret itu jumlah. Ini jumlah 5 suku pertamanya. Berarti tinggal dijumlahkan. 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15. Sama dengan 45. Seperti itu ya. Nah, ini tadi kita bisa secara manual menjumlahkan seperti ini. Namun kita ada rumusnya, yaitu ini ya rumusnya. Rumus deret aritmatika. Rumus mencari jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Ini simbolnya SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN. Tutup kurung. A tadi apa? Ya, U1. Atau ini SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Seperti ini ya. Dicatat ini keterangannya SN jumlah N suku pertama, A suku pertama, B beda, dan N banyak suku barisan aritmatika. Dipahami ya yang ini? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Ini contoh yang mudah dulu. Diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18. Nah, ini semakin kecil ya.
berarti operasinya pengurangan nanti. Nah ini jumlah 10 suku pertamanya adalah, kira-kira kita pakai apa kalau pertanyaan jumlah? Ya betul, kita pakai deret aritmatika. Nah ini ya yang diketahui U1 ini yang paling awal 27, bedanya 24 dikurangi 27 sama dengan negatif 3. Nah pengurangan kan operasinya. Yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama berarti S10 karena ini deret aritmatika. Nah jawab, kita pakai rumus deret aritmatika. Nah ini ya pakai rumus ini, N-nya itu 10 jadi S10 sama dengan 10 per 2 buka kurung 2 kali A-nya 27 ditambah N-nya 10. Nah ini ya bedanya negatif 3. Nah ini S10 sama dengan 10 bagi 2 dapat 5 buka kurung 2 kali 27 dapat 54 ya, ini dapat 54. Nah 10 kurang 1 ini dioperasikan dulu, ini dapat 9, lalu ini dikali negatif 3. Nah kita ini S10 sama dengan 5, ini buka kurung 54 dikurangi 27. Nah dapat negatif ini dari mana sih? Nah kita lihat dulu, ini 9 dikali negatif 3, positif dikali negatif hasilnya, iya betul negatif, jadi ini negatif 27. Nah kita lanjut, S10 sama dengan 5 dikali 27, didapatkan S10 sama dengan 135, sehingga dapat kita simpulkan jumlah 10 suku pertama adalah 135. Nah ini ya, jadi jumlah 10 suku pertama adalah 135. Nah kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, lebih kontekstual lagi ya. Nah ini permasalahan sama seperti tadi, cuman beda di pertanyaan. Kita fokus. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 10 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 10 baris kursi. Baris kedua terdapat 14 baris kursi. Baris ketiga terdapat 18 baris kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Tentukan banyak kursi seluruhnya yang ada pada gedung pertunjukan. Kita fokus ke yang terakhir ya, banyak kursi seluruhnya. Kira-kira menurut kalian ini apa sih? Termasuk penerapan dari konsep ya deret aritmatika. Kenapa? Karena yang ditanyakan banyak kursi seluruhnya. Jadi ini merupakan penjumlahan dari setiap baris kursi. Jadi kita nanti menyelesaikan dengan rumus S N seperti itu ya. Nah ini penyelesaiannya diketahui U1-nya A ini 10 baris, U2-nya 14, U3-nya ini ya ada 18. Nah bedanya tinggal kita cari, U2 dikurangi U1, 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Yang ditanyakan tadi Sn, N-nya di sini ini kan N, ini tuh 10 baris kursi ini N. Jadi yang ditanyakan S10. Jadi yang ditanyakan di sini adalah Sn ya, dengan N adalah S, N-nya adalah 10. Jadi yang ditanyakan S10 seperti itu ya. Nah, kita berarti karena kita Sn berarti kita pakai rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung B tutup kurung. Nah ini N-nya tadi 10 ya. Ini S10 sama dengan N-nya 10 per 2 buka kurung 2 kali A. A-nya di sini 10. 2 kali 10 ditambah buka kurung N-nya 10 min 1 kali bedanya 4. Kita lanjut S10, 10 bagi 2 dapat 5. Ini buka kurung 2 kali 10 dapat 20 tambah. Nah ini dioperasikan lebih dulu ya. 10 kali 1 dapat 9 kali 4. S10 sama dengan 5 buka kurung 20 ditambah 9 kali 4 36. Nah jadinya S10 sama dengan 5 dikali 56. Didapatkan hasil S10 sama dengan 280. Sehingga banyak kursi seluruhnya yang ada pada gedung pertunjukan adalah 280 kursi. Ini ya, 280 kursi. Nah, setelah kita
belajar tadi, kesimpulannya kita belajar tentang apa saja? Iya, kita belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika ya. Nah, barisan aritmatika itu apa? Yuk, masih ingat tidak? Ya, barisan aritmatika itu simbolnya UN. Ini ya, UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Untuk deret itu adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Jadi barisan bilangan pada ini tadi barisan itu tinggal kita jumlahkan saja. Nah, untuk rumus barisan aritmatika, rumus mencari suku ke N adalah UN. Bisa pakai rumus ini atau rumus ini, sama aja ya. Karena U1 adalah A, jadi U1 sama dengan A. Untuk deret aritmatika bisa menggunakan rumus ini atau rumus ini. Tinggal menyesuaikan dengan soalnya saja seperti itu. Nah, untuk latihan soal di rumah ya, ini Ibu punya 3 soal, 1, 2, 3. Yang nomor 3 ini lebih kontekstual ya, jadi bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis kalian. Jadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh, misal ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu ya, seperti itu. Untuk pertemuan sebelum kelas ini dipahami dengan sungguh-sungguh materinya. Untuk pertemuan di kelasnya nanti kita akan membahas soal-soal yang lebih kontekstual lagi agar kemampuan berpikir kritis kalian nanti bisa lebih meningkat, bisa lebih terasah seperti itu ya. Nah, ini Ibu punya kalimat. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, terima kasih. Kita lanjut ke pertemuan di dalam kelas nanti ya minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.